Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi. Pada saat ini kita akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, agar kita lebih fokus, marilah kita memulai perenungan ini dengan terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu Engkau terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mau membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami lewat perenungan firman Tuhan saat ini. Tuhan, inilah waktu dan kesempatan kami. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Dan tema ataupun judul dari perenungan firman Tuhan saat ini adalah Tuhan Allah yang eksklusif. Tuhan Allah yang eksklusif. Ketika diperhatikan dengan seksama, perikop ini membahas tentang dua pokok penting, yaitu mengenai larangan membuat ilah-ilah lain, baik itu yang terbuat dari perak ataupun emas. Hal ini sebenarnya sudah tersirat di titah yang kedua ataupun di Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Sedangkan untuk pokok penting yang kedua adalah petunjuk membuat mezbah bagi Tuhan Allah serta peraturan menaiki tangga mezbah Tuhan Allah. Mengenai Allah yang eksklusif menunjukkan konsep monoteisme, artinya hanya ada satu Tuhan dan hanya Tuhanlah yang patut disembah ataupun diagungkan. Kehadiran manifestasi Tuhan Allah tidak dapat disamakan dengan patung ataupun berhala yang terbuat dari perak, sama seperti ilah-ilah ataupun dewa-dewi dari bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel. Firman Tuhan kepada Musa menjelaskan juga bahwa hal-hal duniawi tidak bisa menggambarkan gambar ataupun hakikat Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan sendiri hendak menekankan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah mereka tidak terbatas ruang ataupun waktu. Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang hidup, yang bisa berbicara dan menyampaikan firman, sedangkan dewa-dewi ataupun berhala maupun ilah-ilah bangsa lain, mereka hanya sekedar patung yang tidak dapat bergerak ataupun berbicara. Eksklusivitas Allah merujuk bahwa tidak ada ilah-ilah lain yang sebanding atau setara dengannya. Allah juga memiliki kekuasaan tertinggi, otoritas yang mutlak, dan kebenaran yang hakiki. Hal ini kembali sama dalam proses membuat mezbah bagi Tuhan Allah serta peraturan ketika menaiki tangga mezbah Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak ingin mezbahnya terbuat dari batu pahat, karena batu jenis ini biasa digunakan oleh orang Kanaan untuk mendirikan mezbah bagi dewa-dewi ataupun berhala mereka. Bangsa Israel juga dilarang menggunakan jenis beliung seperti sejenis kapak karena alasan yang sama, tertulis di ayat yang ke-25. Larangan untuk membangun mezbah yang tinggi juga kelihatannya disebabkan alasan yang sama,
karena imam-imam orang Kanaan terbiasa membiarkan aurat mereka tidak tertutup saat mempersembahkan korban. Sama seperti bangsa Israel, kepada orang-orang Kristen masa kini, Tuhan yang kita sembah juga hendak menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan Allah yang eksklusif. Allah tetap menghendaki kita untuk terus berperang dan tidak berkompromi dengan berhala-berhala. Berhala-berhala masa kini yang kita perangi tidak hanya berupa dewa-dewi ataupun patung-patung maupun roh-roh, tetapi berhala masa kini juga dapat berupa ambisi, harta, teknologi, sensasi indrawi, ketenaran, dan hal-hal lainnya. Berhala adalah apapun yang kita tempatkan sebagai hal yang paling penting di dalam hidup kita, yang mana yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bersama-sama tidak mau berkompromi dan terus menggumuli semuanya di dalam firman Tuhan, agar kita bisa bersama-sama menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang berhikmat, hendaklah ia melakukannya. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu lewat perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini terus merema di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin.